Ya, sejak pemerintah menerapkan aturan pajak bagi perusahaan digital di tanah air, penerimaan negara dari sektor pajak digital terus bertumbuh. Bahkan jumlah setoran pajak pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik mencapai 10,7 triliun rupiah sejak tahun 2020 hingga Januari 2023. Pandemi COVID-19 secara tidak langsung menjadi berkat tersendiri bagi perkembangan dunia digital di dunia maupun di Indonesia. Pembatasan aktivitas penduduk yang diterapkan banyak negara telah menciptakan kebiasaan baru berupa penggunaan layanan internet mulai kebutuhan pekerjaan, menikmati hiburan hingga belanja online. Kondisi ini pun menciptakan peluang sumber penerimaan negara baru melalui sektor perpajakan, yaitu pajak pertambahan nilai atau PPN. Bahkan jumlah setoran PPN dari 118 pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSA mencapai 10,7 triliun rupiah sejak tahun 2020 hingga Januari 2023. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60 Tahun 2022, di mana pelaku usaha yang telah ditunjuk sebagai pemungut wajib memungut PPN dengan tarif 11% atas produk digital di luar negeri yang dijual di Indonesia. Selain itu, pemungut juga wajib membuat bukti pungut PPN berupa commerce invoice, billing, order receipt atau dokumen sejenis lainnya, dan telah dilakukan pembayaran. Sementara itu, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak memastikan akan mendorong strategi mencapai penerimaan pajak tahun 2023 dengan mendorong upaya pengawasan pembayaran masa tahun berjalan maupun uji kepatuhan material pajak. Apalagi pemerintah telah menetapkan target penerimaan pajak sebesar 1.718 triliun rupiah atau meningkat 16% dari tahun 2022. Ke tahun sama, jadi uji kepatuhan material dan pengawasan pembayaran masa. Pembayaran masa itu pembayaran masa tahun berjalan. Kalau komoditas lagi meningkat ataupun performance kegiatan ekonomi kegiatan usaha meningkat, ya kita akan menyampaikan pesan ada sesuatu yang harus dilakukan penyesuaian. Biasanya adalah setoran masanya. Begitu juga sebaliknya, kalau kondisi ekonomi sedang mengalami penurunan, otomatis setorannya juga mengalami penurunan. Itu ada mekanismenya. Saat ini jumlah pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik telah mencapai 143 per Januari 2023. Dan diantaranya ada 9 perusahaan digital sebagai pemungut baru PPN yang terdiri dari 4 penunjukan pada Desember 2022 dan 5 penunjukan per Januari 2023. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, pajak digital, sumber penerimaan baru negara, sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Bawono Kristiaji. Beliau adalah Direktur di DTC, Fiscal Research and Advisory. Halo, selamat pagi, Pak Bawono. Selamat pagi, Pak Prasetyo. Ya, Apa salam kabar? sehat. Baik. Sehat, terima kasih. Sehat juga ini, terima kasih atas waktunya Pak Bawono. Tadi sudah disampaikan begitu terus bertumbuh ya penerimaan negara dari sektor perpajakan khususnya dari pajak digital yang sudah diterapkan. Review Anda terlebih dahulu bagaimana dengan kebijakan yang sudah ditempuh pemerintah saat ini dalam memungut lagi nih pungutan pajak dari digital. Silakan. Ya, sebenarnya kalau dilihat secara filosofisnya dahulu ya, jadi kenapa akhirnya pemerintah itu mendorong adanya pengenaan pajak atas digital dalam artian luas. Kita kan perlu melihat juga bahwa harus ada kesetaraan antara misalkan transaksi yang dilakukan melalui sistem elektronik maupun yang konvensional. Jadi dari kacamata perspektif kesetaraan tersebut atau level playing field, kemudian pemerintah melakukan beberapa terobosan untuk mengenakan pajak digital. Salah satunya adalah belate yang mengenai atas konsumsi atau penyerahan barang tidak berwujud dan jasa yang dilakukan melalui si PMSA yang kebanyakan juga luar negeri. Kenapa? Karena kalau kita bicara PPN, ini kan yang dipungut PPN ya di sini ya. Ya. PPN itu kan sebenarnya dikenakan di tempat atau di jurisdiksi di mana konsumennya berada. Kalau semisal itu adalah barang berwujud yang kasat mata gitu ya, sebenarnya dalam konteks kebijakan saat ini itu sudah tidak ada masalah karena kan semuanya bisa terdeteksi ya ketika masuk dalam kepabeanan dan sebagainya, pajak dalam rangka impor. Nah, tapi kalau untuk produk-produk yang sifatnya tidak berwujud, barang tidak berwujud maupun jasa,
Ya ini jadi persoalan karena konsumennya ada di Indonesia, misal kita menikmati e-book, film, musik dan sebagainya. Tapi ini kan sebenarnya sulit ya untuk dioptimalkan kepatuhannya. Oleh karena itu, pemerintah kemudian pada waktu COVID kemarin gitu ya, ada Perpu nomor 1 di mana salah satu turunannya adalah PMK 48 tahun 2020. Di situ sudah mulai bahwa pemerintah bisa menunjuk PMSE yang misalkan itu juga luar negeri gitu salah satunya itu untuk bisa memungut dan menyetorkan PPN. Kemudian PMK 48 ini diperkuat lagi landasan hukumnya melalui PMK 60 tahun 2022 kemarin. Seperti itu. Jadi dalam konteks ini sebenarnya memang pemerintah eh, betul bahwa ini untuk kesetaraan, Ya. jangan sampai hal-hal yang melalui sistem elektronik ini malah justru tidak dikenakan pajak. Seperti itu, Pak Oke, Prasetyo. jadi memang dasarnya adalah kesetaraan begitu dalam penerimaan ataupun pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah ataupun pelaku usaha yang ada dan beroperasi di Indonesia. Tapi Anda melihat dengan berjamurnya perusahaan-perusahaan digital begitu di masa pandemi, apakah ini akhirnya menjadi berkah tersendiri begitu bagi penerimaan negara, Pak Bawono? Oh, tentu ya. Kalau kita bicara dari konteks pandemi kemarin, Ya, tentu ada perubahan perilaku ya dari masyarakat yang awalnya semuanya atau mayoritas itu berbasis fisik menjadi kemudian kita melalui sistem digital. Nah, oke, ini tentu berkah bagi Indonesia yang bisa dianggap sebagai market jurisdiction. Jadi kita jurisdiksi yang punya pangsa pasar yang besar. Dalam konteks PPN, contohnya kita berarti kan ini bahwa banyak sekali konsumen yang ada di Indonesia, wilayah Indonesia. Jadi PPN-nya tentu menjadi peluang bagi pemerintah Indonesia, tapi juga tidak berhenti di situ, juga ada faktor-faktor lain, misalkan PPH. Tapi nanti kita bicaranya bukan yang untuk yang PMSE yang kita bicarakan hari ini, tapi oke, sebenarnya untuk pajak digital ini kan luas, Pak Prasetyo. iya, Jadi ibaratnya bukan hanya yang PPN PMSE, tapi juga misalkan kita bicara kripto, kita bicara fintech, kita bicara e-commerce dalam negeri, kita bicara perusahaan-perusahaan yang berbasis digital yang kemudian mendapatkan sumber penghasilan di Indonesia yang saat ini juga sedang dibahas di dalam Two Pillar Solution. Jadi dengan adanya pandemi, tentu ini memberikan suatu sinyal adanya kekuatan atau potensi yang lebih besar oke. bagi Indonesia sebagai market jurisdiction. Seperti itu. Baik, dari sisi penerapannya sejauh mana efektivitas kemudian kepatuhan nih dari PMSE tadi, dari perusahaan-perusahaan perdagangan melalui sistem elektronik yang ada di Indonesia sejak diberlakukannya aturan ini? Kalau kita perhatikan, sebenarnya relatif ini ya bisa diterima ya Oke, oleh banyak pelaku perdagangan melalui sistem elektronik yang di luar negeri itu banyak dipatuhi. Mengapa? Mungkin saya juga perlu menjelaskan. Jadi pertama kita punya threshold. Jadi tidak seluruh PMSE itu bisa ditunjuk sebagai pemungut. Thresholdnya apa? Thresholdnya adalah berbasis nilai transaksinya. Jadi ibaratnya di situ per bulan dia harus standarnya misalkan minimal 50 juta atau setahun itu 600 juta. Itu threshold dari sisi nilainya. Dari jumlah trafficnya itu harus diakses selama setahun ya, iya, setidaknya ada 12.000 atau 1.000 per bulan. Jadi dua threshold ini kemudian yang dipergunakan oleh otoritas pajak atau DJP untuk eh, untuk nanti bisa ditunjuk seperti siapa yang bisa ditunjuk sebagai pemungut. Nah, itu dari sisi pemetaan awalnya. Lalu juga kita lihat bahwa ada sanksi juga loh. Jadi oke, ketika misalkan tidak patuh gitu ya, ibaratnya tidak mau ditunjuk atau tidak patuh untuk dalam mengadministrasikan pajak tersebut. Jadi memang secara umum ini berlaku mutatis mutandis, artinya mengikuti konteks penagihan, sanksi di dalam sistem pajak Indonesia. Tapi khusus untuk konteks PMSE ini, ada sanksi juga bahwa nanti bisa dicabut aksesnya. Seperti oke. itu.
dicabut Itu dia. aksesnya. Ini tentu jadi deterrent effect ya. Jadi ibaratnya bagi PMSE yang punya basic konsumen yang besar di Indonesia, tentu mereka sayang kalau semisal pangsa pasar ini kemudian jadi tertutup akibat mereka tidak patuh Oke. terhadap PPN. Baik, yang menarik juga dari sisi penerimaan negara dari pajak digital khususnya untuk PMSE ini sudah mencapai 10,7 triliun ya dari 2020 sampai dengan Januari kemarin begitu, Pak Bawono. Apakah ini menjadi sumber penerimaan baru di tengah juga kita tahu bonus windfall begitu dari sisi penerimaan komoditas di beberapa tahun terakhir ini juga sudah mulai meredup atau normalisasi dari harga pasar di dunia. Dan berikut ini kami sampaikan infografik terkait dengan jumlah penerimaan PPN dari pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik PMSE. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, data dari tahun 2020, 2021, 2022 dan per Januari 2023. Kita lihat trennya terus naik begitu ya. Di tahun 2020 hanya tercatat 731 miliar, tahun berikutnya melonjak hingga 3,9 triliun rupiah dan tahun lalu bahkan sudah mencapai 5,51 triliun rupiah. Dan kalau kita cermati per Januari tahun ini saja pajak dari PMSE ini atau pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik sudah mencapai setengah triliun, tepatnya di 543,9 miliar rupiah. Itu dia dari sisi penerimaan PPN kita. Kemudian berikutnya kita akan cermati dari 9 perusahaan digital baru pemungut PPN ini yang baru saja ditunjuk juga oleh pemerintah per Januari 2023. Pada Desember 2022 ada 4 yaitu Wondershares, kemudian Asia Play, Taxamo, kemudian Amplitude. Kemudian di Januari ada lagi tambahan 5, Unity Technologies, kemudian Epic Games Entertainment dan Amazon Advertising serta Amazon Service Europe. Ini dia ada beberapa yang tambah lagi begitu ya. Sehingga totalnya sebenarnya per Januari itu ada 143 perusahaan. Dan selanjutnya dari sisi pertumbuhan transaksi uang elektronik di tahun 2023 proyeksinya ada kenaikan. Ini pergerakannya di tahun 2021 sudah mencapai 276,4 triliun, kemudian tahun lalu di tahun 2022 itu naiknya bahkan 30,3% menjadi 399 triliun dan proyeksinya tahun ini meningkat lagi menjadi 495,2 triliun. Berarti memang ini suatu pangsa pasar yang luar biasa sekali dari transaksi digital dan juga industri digital di tanah air. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Bawono Kustiaji, Director DDTC Fiscal Research and Advisory. Pak Bawono, ini menarik kalau kita cermati data yang tadi sudah disampaikan. Benar-benar nampaknya ini menjadi salah satu juga sumber ya penerimaan negara yang juga tengah dibidik terus oleh pemerintah. Anda melihat bagaimana dengan beberapa kali windfall tahun lalu begitu dari komoditas yang sudah menurun, apakah ini menjadi salah satu oase juga ini bagi penerima negara? Oh tentu ya, jadi kalau ini bukan hanya Indonesia saja. Jadi hampir seluruh negara itu kemudian melirik juga mengenai bagaimana sektor digital ini menjadi sumber penerimaan yang baru dan bisa nanti menopang atau misalkan menyelamatkan mereka keluar dari krisis dan pemulihan ekonomi. Ini hampir semua negara seperti itu. Dalam konteks Indonesia yang tadi juga sempat saya sampaikan, kita ini kan market jurisdiction dan juga yang kedua kita ingin ada kesetaraan. Jadi dalam hal tersebut ini juga tercermin dalam kebijakan penerimaan perpajakan di 2023 ini sebenarnya secara agendanya nih memang di 2023 ini sektor digital menjadi salah satu sektor yang bisa diharapkan untuk nanti menyumbang pundi-pundi lebih banyak. Kita tidak hanya bicara mengenai yang PPN PMSE. Mungkin memang dari situ nanti akan ada tambahan, tapi di sektor-sektor lainnya di digital ini juga kita lihat masih peluangnya masih banyak seperti itu. Baik, Anda melihat pangsa pasarnya sendiri untuk tadi produk-produk digital, layanan-layanan digital ataupun perusahaan-perusahaan digital begitu yang memang melakukan transaksi ataupun perdagangan di dalam negeri seperti apa di Indonesia begitu, karena kita lihat tadi pertumbuhan pendapatannya juga terus meningkat, bahkan peningkatannya sebenarnya cukup signifikan ini Pak Bawono. Iya, jadi mungkin begini ya, sebelumnya kalau kita bicara yang untuk PMSE yang khususnya nanti
impor barang digital atau jasa digital ya dari luar negeri, ini kan tadi sudah saya sampaikan bahwa ini ada threshold ya. Jadi tidak semuanya nanti tentu bisa ditunjuk sebagai pemungut PPN. Oke, Tapi juga yang perlu kita lihat adalah kan tadi juga ada data yang menunjukkan kinerjanya terus meningkat ya antar betul. tahun. Ini sebenarnya dipengaruhi oleh beberapa hal, Hmm, khususnya di sini adalah penambahan jumlah pihak yang ditunjuk sebagai pemungut. Jadi oke. kalau di awal di 2020 itu tidak sampai 50 perusahaan, Hmm, tapi seiring dengan waktu kan gitu ya, semakin diperluas dan diperluas. Jadi mudah-mudahan ya, jadi nanti seiring dengan perluasannya, dengan kepatuhannya, dan juga kemarin tarif PPN juga sudah di-adjust gitu ya dari 10 menjadi 11%, ini oke. terus meningkat. Nah, lalu yang berikutnya yang tidak kalah penting sebenarnya juga bagaimana nih nantinya dalam konteks pemajakan e-commerce yang dalam negeri seperti itu ya. Oke. Nah, dalam undang-undang HPP sebenarnya pemerintah juga sudah eh, mengatur ya di dalam pasal 32A gitu ya Undang-Undang KUP sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang HPP, itu juga pemerintah itu diberikan kewenangan untuk bisa menunjuk pihak lain yang dimana konteksnya adalah yang bisa yang turut menyelenggarakan transaksi gitu ya. Itu nanti bisa ditunjuk sebagai pemungut ataupun pemotong. Artinya tidak, kalau pemungut ini kan sebenarnya bicara tentang PPN ya, mayoritas seperti itu. Baik. Pemotong ini juga bisa mereka menjadi pemotong pajak penghasilannya seperti itu. Nah, dalam konteks e-commerce dalam negeri ini juga potensinya sangat besar. Belum tadi kita bicara mengenai yang transaksi uang digital, Betul. atau kita bicara tentang komoditas kripto, atau kita bicara tentang Google, Apple, Facebook, Amazon yang PPh badannya seperti apa? Karena mereka tidak memiliki bentuk fisik di Indonesia, tapi Iya. bagaimana nanti perpajakannya? Nah, padahal lagi-lagi Indonesia itu punya market yang besar, jadi ibaratnya pasti banyak sekali transaksi yang dilakukan di dalam daerah Indonesia Oke. maupun penghasilan-penghasilan yang bersumber sebenarnya dari marketnya Indonesia seperti itu. Jadi masih Iya. sangat seperti itu. Betul, pertumbuhan transaksi uang elektronik tahun 2023 ini saja tadi proyeksinya naiknya 23,9% menjadi 495,2 triliun. Berarti sebenarnya ada kue juga ini dari pajak digital yang diharapkan juga ada kontribusi yang lebih tinggi lagi begitu ya, Pak Bawono? Ya, jadi kalau untuk pajak atas Hmm, misalkan fintech gitu ya, hmm, itu juga sebenarnya sudah diatur di tahun lalu melalui peraturan Menteri Keuangan. oke. Memang apa ya, penerimaannya belum sebesar yang PPN PMSE ini ya yang Hmm. tadi kita bahas, tapi seiring dengan waktu menurut saya ini juga menjadi apa ya, sumber-sumber penerimaan baru gitu. Baik, dari sisi potensi untuk meningkatnya jumlah lagi PMSE begitu di tahun 2023 ini peluangnya cukup besar atau tidak? Mengingat sebenarnya digital ini banyak sekali inovasi-inovasi produk-produk yang ditawarkan ataupun platform-platform digital begitu yang ada di Indonesia. Ya Pak Bawono, ini menarik kalau kita cermati dengan kondisi pandemi di dalam negeri begitu yang sudah mulai mereda. PPKM per akhir tahun lalu sudah dicabut, kemudian diharapkan pertengahan tahun ini Indonesia kalau memang ini mendapat persetujuan juga dari WHO ini akan memasuki status menjadi endemi COVID-19. Nah, apakah ini akan berdampak terhadap bisnis digital di Indonesia dan nanti juga ujung-ujungnya terhadap penerimaan negara dari pajak digital? Menurut saya tidak ya. Hmm, Menurut saya tidak akan berpengaruh secara signifikan oke. karena melalui digital itu momentumnya memang saat pandemi ketika tidak ada opsi lain selain misalkan ya kita menggunakan semuanya berbasis digital, tidak konvensional atau berbasis keadaan fisik. Tapi kalau ditinjau lagi, digital ini kan sebenarnya juga menawarkan kemudahan-kemudahan ya ataupun juga aktivitas yang mungkin selama ini belum apa ya belum sepenuhnya juga tergarap gitu ya oleh pajak. Contohnya begini, Mas. Kalau kita melihat dari beberapa PMSE yang ditunjuk, ini kan sebenarnya sektornya bermacam-macam. Salah satu yang menarik di situ adalah misalkan games gitu ya. Ya, Jadi kita lihat juga pasar games atau e-sport gitu ya di Indonesia ini kan juga cukup banyak. Lalu juga ada sektor-sektor yang sebenarnya kalau dari PMSE-nya itu berbasis untuk membantu atau ibaratnya untuk
kemudahan pekerja. Halo? Ya, Pak Halo, Bawono? Ya, ya, sorry Pak, tadi sudah ada kedengaran? sedikit gangguan begitu dari komunikasi, mungkin bisa diulang sedikit begitu dari penjelasan Oke, Anda. Ya, iya, jadi kalau kalau menurut saya seiring dengan berjalan waktu itu selalu ada perubahan pola konsumsi gitu oke. ya. Tapi konsumsinya ini semua nanti kalau kita lihat ini kan atau misalkan dari digital ini segala macam sudah dimungkinkan seperti itu ya. Apps untuk games, untuk Hmm, pekerjaan dan segala macam. oke. Jadi penting bagi pemerintah Indonesia, khususnya dari Direktorat Jenderal Pajak, untuk memantau juga mana sebenarnya uh, uh, PMSE yang memiliki transaksi besar dengan konsumen di Indonesia. Oke. Karena berbasis threshold tadi, Hmm, lalu bagaimana nih? Karena kan kalau penunjukan ini sendiri kan sebenarnya secara ini ya dari kemampuan DJP dalam mendeteksi hal tersebut. Jadi tentu melihat nih bagaimana behavior change-nya dari konsumen di Indonesia oke. atas transaction seperti itu. Baik, potensi untuk PMSE atau pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik ini apakah juga bisa diterapkan untuk mereka yang memang ada di Indonesia, berdiri di Indonesia dan dioperasikan juga oleh orang Indonesia? Hmm, Menurut hmm, saya bisa ya. Jadi dengan adanya tadi dalam Undang-Undang HPP sebenarnya sudah diatur gitu hmm. ya, mengenai atau landasan hukumnya sudah ada. Oke. Nah, tapi memang kita perlu melihat lebih jauh. Hmm, Kalau contoh adalah e-commerce dalam negeri gitu ya di Indonesia. Kalau kita perhatikan transaksinya memang hmm. Baik. Ya, halo Pak Bawono. eh, bagaimana jual minuman, makanan Iya. kan. Baik, Pak Bawono. Nampaknya Halo. iya, kita mengalami sedikit gangguan sinyal kembali begitu Pak. Jadi intinya kalau bisa kita cermati, apakah pajak digital secara keseluruhan bisa mendukung juga target penerimaan pajak di tahun 2023? Jelas bisa. Hmm, Jelas bisa. Jadi oke, jadi menurut saya ini bisa jadi backbone hmm, atau misalkan hal yang bisa diharapkan untuk menunjang target penerimaan kita di 2023 ini sebesar 1.718 triliun. ya. Seperti itu. Oke, berarti memang ini menjadi salah satu sumber penerimaan baru yang tengah dikuatkan lagi begitu ya, dikencangkan lagi begitu oleh pemerintah sehingga menjadi salah satu penyokong juga untuk penerimaan negara di tahun 2023 ini. Baik, Pak Bawono, Ya, terima kasih banyak atas informasi yang sudah Anda sampaikan dengan sangat detail sekali ya kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Pak Bawono, terima kasih. salam sehat. Ya.